Di video ini kita akan kembali mempelajari 4 taktik dasar yang harus dikuasai terutama bagi pemula. Yang pertama adalah defleksi. Defleksi adalah sebuah taktik untuk mengalihkan penjagaan pada perwira lawan dengan memaksanya untuk berpindah ke petak yang lain. Taktik ini sering digunakan dengan kombinasi taktik lainnya seperti pengorbanan material atau ancaman skakmat. Pada contoh posisi ini, benteng hitam di D7 sedang diancam oleh benteng putih, di mana benteng hitam dijaga oleh kudanya di F6. Untuk mendapatkan keunggulan, maka putih bisa menjalankan taktik defleksi di sini dengan memusnahkan defender bagi benteng hitam, yaitu kuda, lewat langkah kuda makan kuda skak. Dan setelah pion makan kuda, putih berhasil mendapatkan benteng hitam dan memenangkan pertukaran material. Memusnahkan defender bagi perwira lawan dengan cara memakannya tidak selalu dapat dilakukan. Terkadang kita harus mengalihkan defender tersebut dengan cara memaksanya berpindah ke petak yang lain. Dalam catur, defleksi adalah taktik yang diibaratkan seperti tangga. Jika yang bawah roboh, maka yang atas juga akan ikut roboh. Lihat contoh posisi ini. Menteri putih dan menteri hitam saling berhadapan di lajur C. Jika menteri putih memakan menteri hitam, hitam akan dengan mudah balas memakan dengan bentengnya. Dan tidak ada keuntungan yang didapatkan putih. Lalu bagaimana jika putih dapat mengalihkan benteng hitam dari petak C8? Maka menteri hitam akan menjadi tanpa penjagaan. Setelah benteng D8, benteng hitam dipaksa untuk memakan benteng putih sebagai satu-satunya jalan untuk mencegah skakmat. Karena raja hitam tidak bisa ke H7 di mana H7 dijaga oleh menteri putih. Sehingga setelah benteng makan benteng, menteri makan menteri dan putih berhasil memperoleh keuntungan material. Kita beralih ke contoh berikutnya. Di posisi ini, raja hitam sedang menjaga menterinya di petak sebelahnya. Jika menteri putih memakan menteri hitam, raja hitam siap balas memakan. Sekarang putih bisa melancarkan sebuah taktik defleksi untuk mengalihkan raja hitam dari penjagaannya pada menteri. Dapatkah kalian menemukan langkah untuk mengalihkan raja hitam dari menterinya? Yaitu benteng F7, skak. Raja hitam mau tidak mau harus memakan benteng putih, karena jika raja mundur ke E8, hitam akan diskakmat. Setelah raja makan benteng, menteri makan menteri, dan putih unggul material setelah pertukaran bentengnya dengan menteri hitam. Kita lihat contoh lainnya lagi. Pada posisi ini, kedua pemain sama-sama memiliki benteng di lajur F dan dapat saling memakan satu sama lain. Perhatikan bahwa raja putih adalah satu-satunya defender bagi benteng putih. Jika di sini giliran hitam melangkah, coba temukan langkah hitam untuk mengalihkan raja putih dari penjagaannya pada benteng. Yaitu gajah H2 skak, memaksa raja putih untuk menjauh dari bentengnya. Setelah raja makan H2, meskipun hitam kehilangan gajahnya, namun hitam mendapatkan benteng putih. Kemudian kita masuk ke taktik yang kedua, yaitu decoy. Bayangkan sebuah magnet yang dapat menarik benda-benda di sekitarnya. Decoy adalah taktik ibarat sebuah magnet. Decoy adalah sebuah taktik di mana kita memaksa salah satu perwira lawan kita untuk melangkah ke petak tertentu yang akan merugikannya, untuk menghasilkan ancaman yang berbahaya seperti ancaman mendapatkan perwira lawan atau ancaman skakmat. Contohnya di posisi ini putih dapat memainkan menteri H7 skak, tetapi raja hitam masih bisa kabur ke F8. Namun perhatikan, seandainya saja raja hitam berada di H8, maka setelah menteri H7 akan menghasilkan skakmat. Dapatkah kalian menemukan langkah untuk memancing raja hitam ke H8?
yaitu dengan benteng H8 skak. Benteng putih berperan seperti magnet yang menarik raja hitam ke H8. Setelah raja makan benteng, putih pun melancarkan skakmat. Kita lihat contoh lainnya. Di posisi ini putih kalah perwira, yaitu kalah 1 benteng. Tetapi permainan belum berakhir. Menteri putih mencegah raja hitam untuk bisa mundur ke baris ke-7. Dan jika putih memajukan pion G5, maka raja hitam dipaksa untuk memakannya. Lalu bagaimana cara menerapkan taktik decoy di posisi ini? Kita akan menjadikan pion putih sebagai magnet untuk menarik raja hitam. Pion maju ke G5, raja hitam ditarik ke G5. Setelah raja makan pion, raja hitam menjadi semakin terjepit dan skakmat dalam 1 langkah lewat menteri F4. Sekarang kita lihat contoh decoy yang lainnya. Tidak semua taktik decoy selalu berakhir dengan skakmat. Terkadang decoy juga bisa dipakai untuk mendapatkan perwira lawan. Pada posisi ini, putih memainkan gajah B5, memimpin menteri hitam terhadap rajanya. Hitam memakan gajah putih dengan menterinya. Namun ternyata menteri hitam telah ditarik oleh magnet yang membawanya ke petak yang akan mendatangkan kerugian baginya. Setelah kuda C7 skak, kuda ini juga menggarpu menteri hitam, dan putih berhasil mendapatkan menteri hitam dengan mengorbankan gajahnya tadi sebagai magnet. Taktik yang ketiga, desperado. Dalam catur, permainan belum berakhir selama belum terjadi skakmat. Dan buah catur apapun itu, selama masih ada di atas papan, pasti akan memberikan pengaruh pada hasil pertandingan. Termasuk juga buah catur yang sudah terjebak atau buah catur yang pasti akan dimakan dalam langkah berikutnya. Masih bisa memberikan efek perubahan pada hasil pertandingan. Kita akan mempelajari lebih dalam taktik desperado. Pada posisi ini, kuda putih di A8 sudah terjebak dan sudah tidak bisa kabur. Dan juga tidak ada buah putih lainnya yang dapat menjaga kuda tersebut. Namun ini bukan berarti kuda putih tersebut sudah tidak bisa lagi membantu putih untuk meraih keunggulan. Dengan menggunakan taktik desperado, kuda ini dapat memakan pion di B6. Putih memperoleh 1 pion hitam sebelum kudanya musnah dari atas papan. Dengan begitu, putih memperoleh keuntungan 1 pion dari kudanya tersebut. Itulah yang dinamakan desperado. Kita lihat contoh lainnya. Hitam memainkan G4, menggarpu menteri dan benteng putih. Jika putih menyelamatkan menterinya, pastilah bentengnya akan hilang. Namun sebelum putih melangkahkan menterinya, dapatkah putih mendapatkan sesuatu dari bentengnya? Dengan taktik desperado, benteng memakan kuda skak. Dan setidaknya putih telah mendapatkan sebuah kuda, meskipun bentengnya akan hilang. Ini masih lebih bagus daripada putih kehilangan benteng tanpa mendapatkan apa-apa. Desperado adalah taktik yang sering mengejutkan lawan. Sebuah perwira yang akan hilang ternyata masih bisa berbuat sesuatu untuk mendapatkan keuntungan atau untuk memperkecil kerugian. Sekarang kita beralih pada taktik yang keempat, yaitu Zwischenzug. Zwischenzug merupakan bahasa Jerman yang artinya adalah langkah sisipan. Pada posisi ini, hitam memainkan gajah makan kuda. Hitam menduga putih akan langsung balas memakan gajah tersebut. Dan setelah itu, hitam akan mengamankan rajanya dengan rokade. Namun dalam catur, ketika buah kita dimakan lawan, kita tidak selalu harus langsung balas memakan. Di sini putih dapat menerapkan Zwischenzug atau langkah sisipan dengan menteri A4 skak, di mana tujuannya adalah mencegah hitam untuk rokade. Setelah raja F8, barulah sekarang putih memakan gajah hitam dengan keuntungan gagalnya raja hitam untuk rokade.
Kita lihat contoh lainnya dari Zui Shenzhou. Di posisi ini, hitam memainkan benteng makan kuda. Hitam menduga putih akan langsung balas memakan benteng di A8. Dan hitam akan memakannya kembali menggunakan raja, sehingga hitam akan unggul 1 kuda. Tetapi nyatanya putih menemukan langkah Zui Shenzhou untuk menggiring raja hitam menjauh dari bentengnya. Dapatkah kalian menemukan langkahnya? Yaitu benteng FB1, skak, memaksa raja hitam menjauh dari bentengnya. Setelah raja C7, barulah benteng makan benteng. Dan itu berarti putih telah menukarkan kudanya dengan benteng hitam, dan putih mendapatkan keuntungan. Sekian pembahasan pada video ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian menyukai pembahasan dan analisis pada video ini, silakan like video ini dan subscribe juga channel Sahabat Catur agar channel kami dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi seluruh penggemar catur di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.